Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabadu. Apa kabar anak-anak Ustaz? Baik, Ustaz. Khair. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Hari ini tanpa terasa, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita di semester 2 ini. Bagi anak-anak Ustaz, sebelum kita mulai pembelajaran ini, sambil menunggu teman-teman antum bergabung, ya, antum boleh tampilkan saja gambarnya, videonya, buka saja kameranya, ya, biar Ustadz bisa melihat antum. Sudah lama sekali ya kita tidak bertemu. Qadarullah di semester 2 ini anak-anak Ustadz kita juga masih melakukan pembelajaran melalui daring ya. Ya, kita berdoa mudah-mudahan ya kita bisa belajar normal kembali, bertatap muka kembali secepatnya ya anak-anak Ustadz. Di sini juga Ustadz ingin ingatkan kepada antum semua ya, di semester 2 ini anak-anak Ustadz hendaknya antum lebih serius lagi dalam belajar ya, lebih fokus lagi ya, karena di semester 1 kemarin bagi teman-teman antum yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya belum bisa mengikuti pembelajaran di semester 2 ini. Jadi anak-anak Ustadz semuanya ya hendaknya antum tanamkan dalam hati antum di semester 2 ini antum harus lebih serius dan giat lagi dalam belajar. Ya. Karena di semester 2 ini mungkin kita ya pembelajarannya lebih singkat ya. Nah, baiklah anak-anak Ustadz. Kira-kira apa yang ingin antum sampaikan kepada Ustadz? Kita mulai pembelajaran kita ya. Sabit, kira-kira ada yang ingin antum sampaikan sebelum Ustadz mulai pembelajaran ini? Ya. Semester yang lalu ya, karena ingin menerima masukan dari tentang tapi sih manjat. Ya. Tentang tapi sih manjat. Maksud Ustadz antum pertanyaannya ya mengenai pelajaran prakarya kita ini. Oke. Nah, ya nanti kalau materi tentang tahfiz antum bisa nanti tanyakan ke gurunya. Baiklah anak-anak Ustadz ya. Ingatlah pelajaran kita ini prakarya ya. Ustadz yakin prakarya ini akan bisa menjadi lebih menarik bagi kita ketika kita berusaha untuk mempraktekannya ya. Karena di semester yang lalu Ustadz lihat banyak di antara kita ini yang malah sudah mengembangkan materi pembelajaran ini ya sebagai hobi ya. Jadi ada yang hobinya berternak sekarang ya. Gara-gara kemarin kita mulai mempraktekkan ternak hewan kesayangan, Masya Allah ya. Nah, sekarang ada nggak kira-kira ternak antum yang sudah tidak ada lagi, sudah mati, atau malah sudah berkembang biak? Ustaz lihat si Sabit kemarin ternaknya sudah banyak ini. Ya, ya Bit. Udah bertelur Bit. Oke, baiklah. Ini Ustaz lihat sudah ada 26 siswa yang bergabung. Ustaz harapkan antum bisa membuka kameranya ya. Seperti Revan, Alkindi, boleh antum buka kamera. Farhan Aditya, Sidikul, Haidar, ya. Ahmad Faros. Masya Allah nih Faros sudah bergabung nih. Ya. Baiklah anak-anak Ustadz ya. Kita akan
setelah beberapa bulan tidak lanjutkan pembelajaran kita. Ini di semester 2. Ya, nanti kita akan memasuki materi tentang kerajinan berbasis media campuran, ya. Jadi ini kita juga termasuk ke dalam materi-materi yang dapat kita praktekkan ya anak-anak Ustadz. Oke, ini coba antum lihat ya dari gambar yang ada di depan ini ya. Kira-kira ini adalah bentuk-bentuk kerajinan yang medianya berbeda-beda ya anak-anak Ustadz ya. Medianya berbeda-beda ya. Antum dapat lihat ya apa yang Ustadz tampilkan ini? Ustaz. Dapat ya? Oke, kira-kira gambar Ustaz. iya, kerajinan apa saja itu anak-anak Ustadz? Nah, lihat Tanah liat, terus kayu, batu, aki, kemudian ukiran kayu dan apa tadi itu? Ukiran kayu, tanah liat, ya, batu, kemudian batik. Coba antum lihat nih. Ya. Apa itu ya? Apa itu ya kira-kira? Gambarnya jelas anak-anak Ustadz ya? Jelas. Ya. Ya, ini dari logam ya anak Ustadz ya, seperti emasan. ya dari logam tapi ini bukan emas anak-anak Ustadz ya, tapi seperti ukiran-ukiran atau hiasan ornamen ya, mungkin perak ya. Bisa juga, tapi ini terbuat dari logam. Jadi dari 4 gambar ini anak-anak Ustadz ya. Dari 4 gambar ini suara siapa nih yang di pinggir jalan siapa nih? Oke ya. Dari 4 benda kerajinan ini tentunya kita bisa melihat ya bahannya berbeda ya. Bahannya berbeda ya anak-anak Ustadz ya. Ya. Setiap bahan yang berbeda tentulah menggunakan teknik yang berbeda pula ya. Ada tanah liat, ada batu, kayu dan logam ya. Jadi ini yang menjadi media sebagai membuat benda kerajinan. Nah, sampai sini paham ya anak-anak Ustadz ya? Paham, Ustaz. Paham ya? Paham, Ustaz. Ya. Sekali lagi Ustadz ingatkan antum boleh buka kameranya ya biar Ustadz lihat, biar kita tahu antum sedang belajar. Baiklah anak-anak Ustadz ya. Tentunya benda-benda kerajinan ini kita sering melihat ya. Sering melihat ya. Atau mungkin di rumah kita ada ya benda-benda kerajinan seperti ini ya. Seperti tanah liat, mungkin di dapur itu ada ya, ada ya wadah makan terbuat dari tanah liat ya. Kemudian perhiasan-perhiasan ini seperti ukiran-ukiran ya, kemudian ukiran kayu ini juga ya bisa kita lihat menjadi ornamen-ornamen di perabotan rumah tangga ya, seperti kursi gitu ya. Oke. Atau antum ada yang sedang menggunakan cincin nih seperti yang ada di gambar ini ya. Dulu sempat apa ya anak-anak Ustadz ya, beberapa tahun yang lalu tuh sempat tren ya orang menggunakan cincin ya yang dihiasi dengan batu aki ya. Oke, perhatikan. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang ya berbagai kerajinan berbasis media campuran ya. Jadi prinsipnya, kemudian jenis, karakter dan prosesnya ya anak-anak Ustadz. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, sini kita akan lanjutkan. Ya. Di Indonesia ya sebagai negara kepulauan ya sekaligus merupakan negeri bahari yang sangat kaya adat istiadat ya. Kekayaan
bendawinya pun amat banyak dan beragam. Nah, Nana Ustadz bisa melihat ya, kalau kita contohnya saja yang kemarin itu, ya, yang trennya lagi tren batu akik. Nah, banyak sekali ya dari setiap daerah tuh menampilkan jenis-jenis batu yang berbeda-beda. Nah, budaya yang lahir dari suku-suku bangsa yang tersebar di bumi Nusantara dalam banyak hal memiliki ciri ataupun pencitraannya, yaitu sebagai milik bangsa Indonesia yang khas dan kental dengan kebudayaan tradisi. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya anak-anak Ustadz, bahwa jenis-jenis keterampilan ataupun karya-karyanya di setiap daerah tuh berbeda-beda ya. Kepulauan Indonesia telah menjadi pusat perkembangan abadi Asia sejak zaman dahulu. Ya, banyak pulau-pulau dianugerahi berbagai kekayaan alam yang melimpah dan penduduknya diberkahi keahlian tradisi dengan berbagai kerajinan mulai batik, ukiran kayu, aneka logam, keramik, ya, berbagai bentuk anyaman dan sebagainya. Nah, hal ini yang harus kita syukuri ya anak-anak Ustadz sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, di sini Ustadz ingin menanyakan kepada antum ya. Kira-kira kalau kita bicara tentang seni ukir atau kerajinan ukir, daerah mana saja kira-kira yang menonjol di negeri kita ini? Yang menjadi pusat kerajinan seni ukir, kira-kira daerah mana anak Ustadz? Jepara, Jawa Ada yang Tengah. tahu? Jogja. Jogja. Kemudian apalagi? Jepara, Ustaz. Jawa Tengah. Jepara. Oke ya, Jepara ya. Kalau kita sebenarnya di seluruh di seluruh kepulauan Indonesia ini memiliki ciri khas ukiran sendiri-sendiri ya. Memiliki. Tetapi yang paling populer, yang paling terkenal adalah kerajinan dari ya daerah Jepara ya. Jadi kalau kita lihat ada ukiran, pasti orang langsung mengarahnya kepada daerah Jepara. Ya, walaupun di tempat lain juga memiliki seni ukir ya. Oke ya. Jadi anak-anak Ustadz, ya pada bagian ini ya kita dapat mempelajari pengembangan dari produk-produk kerajinan yang bahan alam ataupun buatan yang telah kita pahami sebelumnya ya. Tentunya anak-anak Ustadz masih ingat ya, apa perbedaan kerajinan alam dan buatan? Nah, siapa yang masih ingat? Silakan. Ustaz, Ya. kerajinan Pak. Ya. Kerajinan bahan alam adalah kerajinan yang terbuat dari bahan alami. Bahan alami. Ya. Maksudnya alami ini Ya? mudah didapat gitu ya. Ya, Ustaz, dari dapat. Oke, kalau buatan? Kalau buatan yang terbuat ya? Yang dibuat dari tangan manusia, Ustaz. Tangan manusia, ya. Ya, Ustaz. Oke, ada lagi kira-kira? Ajis kira-kira Ajis? Cocok itu? Ya, Ustaz. Cocok itu dengan pendapat teman antum tadi? Cocok, Ustaz. Cocok. Nggak ada mau ditambah-tambah? Nggak ada. Ya. Ajis cocok-cocok aja dia, Ustaz. Nah, kira-kira Farhan? Oke ya. Jadi seperti itu anak-anak Ustaz ya. Jadi alami itu yang ada di lingkungan sekitar di alam ya, bisa kita mudah dapatkan ya, tanpa perlu adanya pengolahan ya. Seperti bahan buatan itu bisa diolah dari bahan-bahan kimia contohnya ya, anak-anak Ustaz ya. Bisa dibuat oleh manusia ya. Nah, contohnya misalnya kita lihat kita mau buat kerajinan bahan keras dari batu ya, tentunya batu mudah kita dapatkan ya, nggak perlu kita buat lagi batu ya,
ya kan? Nggak perlu, ya. Kalau dalam buatan, misalnya kita buat bahannya dari plastik. Nah, kalau plastik itu perlu diolah ya, perlu dibuat itu jadi bahan buatan. Oke, baiklah anak-anak Ustadz, ya. Jadi strategi perubahan, ya, bentuk tersebut dapat dilakukan salah satunya ya dengan kerajinan berbasis media campuran, ya. Jadi media campuran, ya, adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan kini dipadukan dengan bahan lain agar menjadi lebih menarik. Ya, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsi aslinya. Nah, dari sini anak-anak Ustadz sudah paham apa yang dimaksud dengan media campuran? Anak-anak Ustadz? Kerajinan media campuran. Ya. Ya. Sekali lagi Ustadz jelaskan ya. Media campuran adalah kerajinan ya yang dibuat ya dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan dari satu jenis bahan ya kini dipadukan, jadi tidak harus dari satu jenis bahan saja ya anak-anak Ustadz ya, dipadukan dengan bahan lain agar menjadi lebih menarik ya tanpa menghilangkan fungsi atau mengganti fungsinya. Paham ya anak-anak Ustadz kira-kira sampai sini? Kencang kali, Ustaz. Kencang kali, Ustaz. Ya. Oke, Ustaz ulangi lagi. Terakhir nih. Ya. Kerajinan berbasis media campuran. Udah sedikul? Ustaz. Oke. Ya, adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan. Kini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik. Ya, intinya begini anak-anak Ustadz, bahwa kerajinan itu terbuat dari berbagai bahan ya. Jadi nggak satu bahan saja. Misalnya ada kayu dipadukan dengan besi, itu kan campuran ya. Oke, baiklah anak-anak Ustadz. Tanpa terasa ternyata waktu kita sudah habis anak-anak Ustadz. Jadi insya Allah pekan depan akan kita lanjutkan ya anak-anak Ustadz. Ya. Jadi jika ada nanti pertanyaan atau yang kurang jelas, antum bisa menonton video ini kembali atau bisa menanyakan kepada Ustadz langsung ya anak-anak Ustadz. Oke, Ustaz. Baiklah, mudah-mudahan pembelajaran kita ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan antum. Ustaz tutuplah pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, what's up? Wih, apa kabar Glenn? Sehat Glenn? Rafli. Teman-teman.